Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang ini Allah tentukan untuk kita ringan dan gampang dalam menunaikan ibadah suci kita, yakni salat zuhur. Alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah di dalam masjid dan tepat pada waktunya. Dan kemudian kita tidak langsung bergegas, kita duduk sejenak untuk kita menambah pemahaman kita tentang ajaran agama Islam, tentang sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang ini, siang yang lewat dan siang yang akan datang, mudah-mudahan Allah terima segala bentuk pengabdian dan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita saksikan satu fenomena yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat kita, yakni lingkungan umat Islam, di mana masjid, musalla, majlis-majlis ilmu, bahkan sampai rumah-rumah hunian pun dengan gencar dan gemarnya memperingati satu peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang langsung dialami oleh kekasih hati dan jantungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu seringkali dan akrab di telinga kita dengan sebutan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dan bagaimana Isra dan Mi'raj apabila kita bincangkan, maka yang pertama kaidahnya adalah letakkan dulu akal fikiran kita, simpan kemudian kita memiliki daya talar, dan jangan digunakan dalam soal logika kita. Sebab siapapun yang akan berbicara tentang Isra dan Mi'raj, mereka akan berhasil membicarakan Isra dan Mi'raj apabila yang ia bekali, yang ia modali untuk perbincangan ini adalah tentang iman. Lagi-lagi tentang iman. Keyakinan yang total dan integral, keyakinan yang lengkap dan sempurna yang akan membawa setiap orang yang membahas tentang Isra dan Mi'raj kepada keberhasilan, kepada nilai yang sesungguhnya yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian saya katakan? Sebab banyak orang yang gagal paham, bahkan sampai keliru, boleh jadi sampai juga menolak dan mengingkari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam mindset mereka itu perjalanan Isra dan Mi'raj adalah atas kehendak Rasul dan bukan keinginan Allah. Artinya disandarkan dengan kemampuan manusia. Padahal pangkal ayat surah Al-Isra, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ketegasan dalam informasi dan kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suratul Isra ini. Allah katakan subhanah. Di awal ayat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengemukakan, sudah memamerkan sifatnya Allah yang agung yang besar, yakni al-mutakabbir. Allah yang maha menyombongkan zatnya, Allah yang meninggikan dirinya, subhanah, dengan kalimat itu. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya bertanya, berkenan Bapak untuk menjawab secara kompak dan serempak. Kalau Allah meninggikan zatnya, kira-kira pantas nggak Pak? Pantas. Allah agungkan dirinya, Allah sendiri di hadapan ciptaannya, kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira layak nggak Pak? Layak. Yang tidak pantas itu manusia, yang nggak layak itu adalah manusia, ciptaan Allah, makhluk. Kita diciptakan dengan sifat kita yang senantiasa terbatas, tapi Allah memiliki sifat yang tanpa batas. Karenanya pada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang namanya Al-Mutakabbir, yang maha meninggikan. Gimana tidak pantas Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita, beri kita kehidupan, beri kita hidup, bahkan Allah berikan kepada kita penghidupan. Beda itu, hidup, kehidupan, penghidupan.
Allah cipta kita, Allah karyakan untuk kita, Allah atur kehidupan kita, bahkan Allah jaminkan rezeki untuk kita dari dunia sampai akhirat. Betapa hebat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita identiknya dengan tanah. Kita dicipta oleh Allah dari tanah, yang kita makan semuanya tumbuh dari tanah. Saat ini tanah menjadi pijakan untuk kita, sebentar lagi tanah akan menjadi atap untuk rumah masa depan kita. Kita kembali ke tanah, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah dari tanah. Kita semuanya identik dengan tanah. Tapi kadang-kadang gaya kita yang suka melangit, itu kesalahan kita. La haula wa la quwwata illa billah. Setelah Allah katakan subhana, maha suci aku, maha tinggi aku, kata Allah, alladzi asra bi'abdihi, yaitu Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara Isra dan Mi'raj ini, lagi-lagi mohon maaf, letakkan dulu daya talar kita, simpan dulu logika kita, jangan kita pergunakan akal dan pikiran kita. Sehebat apapun manusianya, secerdas sepiawai apapun, brilian otaknya bahkan, jangan gunakan otak dan akal pikiran kita. Bicara tentang Isra Mi'raj adalah bicara tentang kekuasaannya Allah, bukan kehendak Nabi, bukan kemauan Rasul. La haula wa la quwwata illa billah. Bayangkan kalau kita memang meyakininya itu adalah perjalanan Nabi dan keinginan atas Nabi, kemauan juga yang dimiliki oleh Nabi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, sebagaimana yang sudah kita fahami, itu sudah 1461,7 km jauhnya, Pak. Tempo lalu belum ada pesawat terbang, belum ada bus, belum ada mesin penggerak. Bersandarnya alat transportasi itu pada kuda, unta, dan juga keledai. Itu baru jalur darat, garis horizontal, belum lagi vertikalnya. Titik tolaknya Yerusalem, Palestina, lalu kemudian baginda Rasul membelah 7 lapis langit sampai kepada Sidratil Muntaha. Karenanya banyak orang yang keliru, bahkan abai, menolak, ingkar tentang Isra dan Mi'raj. Kenapa? Dia tidak meletakkan bahwa Isra dan Mi'raj ini pada pikirannya Allah, pada kemampuannya Allah, dan atas kuasanya Allah. Nabi Muhammad hanya meminjamkan tubuhnya, ruhan wa jasadan, untuk kemudian dipindahkan oleh Allah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Artinya adalah kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya setelah atau pasca Isra dan Mi'raj ini, terbagilah manusia menjadi 3 kelompok. Ini yang saya akan angkat materinya. Kelompok yang pertama adalah mereka orang-orang yang menolak, bahkan sampai membuli Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicacinya, dimakinya, direndahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas apa? Atas penuturan yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi malamnya berisra Mi'raj atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Lalu kemudian paginya Nabi kumpulkan segenap manusia yang ada di sekitaran Ka'bah. Dan itu atas perintah Allah. Nabi memiliki sifat tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Semua apa yang didapat oleh Rasul yang sumbernya dari wahyu ilahi, semuanya di-share. Bahasa kita di-share, disebarluaskan. Nabi kumpulkan manusia, lalu kemudian Nabi sampaikan, ayuhan nas, hei sekalian manusia, sungguh tadi malam aku diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari titik ini sampai ke Yerusalem, Ardul Anbiya, tanahnya para nabi-nabi dan Rasul Allah terdahulu sebelum aku. Lalu kemudian aku diangkatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju Sidratil Muntaha, perjalanan yang lebih jauh daripada jalur darat, Pak. Pokoknya kalau kita bicarakan tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj, sampai saintis dari orang Jerman ini mengatakan, kita mau bicara tentang konsep relativitas khusus berbanding dengan sistem tata surya, maka kita tidak akan pernah mampu memahami Isra dan Mi'raj itu atas kemampuan manusia seperti Muhammad. Karenanya dia nonis, dia non Islam, tapi dia percaya ini adalah kuasanya Tuhannya Muhammad, bukan Muhammadnya. Lanjut dirinya mengutarakan, kalau saja memang atas dirinya Muhammad, adakah
Muhammad itu sebagai penyihir, maka sekalipun ia penyihir, dia akan terus melawan arusnya tata surya yang apabila hari ini kita bincangkan Muhammad on the way pulang pun belum sempat menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Artinya masih ada dalam perjalanan pulang, belum kembali ke bumi. Padahal kejadian ini 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lewat. La haula wala quwata illa billah. Golongan yang pertama adalah orang yang ingkar. Siapa mereka? Pelopornya adalah Abu Jahal, petinggi kafir Quraisy, paganis, penyembah berhala. Saat diungkapkan oleh Nabi bahwa dirinya diangkat oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dia katakan, Muhammad, Anda gila. Bahkan ditunjuknya para sahabat yang ketika itu sudah masuk ke dalam ajaran agama Islam, lihat itu pemimpinmu sudah tidak waras. Muhammad ini orang dalam gangguan jiwa kalau bahasa kita sekarang, ODGJ. Adakah kalian ingin dipimpin oleh orang yang demikian? Maaf Pak, ribuan kali maaf. Dibuli di hadapan orang banyak setelah Nabi mengungkapkan dan mendeklarkan bahwa dirinya diperjalankan oleh Allah pada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, enggak ingkar, juga tidak membuli. Tapi kelompok yang kedua adalah golongan sahabat yang terhasut atas ucapannya Abu Jahal. Sehingga apa? Mulailah tumbuh berkembang rasa yang ragu, Pak. Keimanannya mulai goyah. Keimanannya mulai goyah. Bahkan di dalam riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyaknya para sahabat-sahabatku yang irtadda an dini, yang bahkan mangkir dari janji syahadatainnya. Dia resign jadi seorang muslim, dia angkat kaki, dia murtad, keluar dari Islam. Karena ia tadi tidak memahami apabila Allah sudah berkeyakinan, Allah sudah berkehendak ingin mengerjakan akan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Dia lupa akan konsep ilahi. Yang dia sandarkan adalah kemampuan Muhammad. Kemampuan Muhammad apa iya, apa iya, apa iya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai sudah. Prinsip ketuhanan kita, Allah kalau sudah berkehendak pasti jadi. Sehebat apapun penghalangnya, kalau Allah sudah berkehendak, punya keinginan, ada kemauan, maka peristiwa itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Tapi kalau Allah belum berkehendak, sehebat apapun pendorongnya, siapapun raja dunia berkumpul untuk kemudian mengumpulkan kekuasaannya dan kekuatannya, menghalau apa yang diinginkan oleh Allah, maka tidak akan pernah ia mampu. Keinginan Allah sifatnya adalah absolut dan pasti. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan golongan yang ketiga yang kita harapkan kita masuk pada kelompok tersebut adalah siapa? Mereka orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang tulus ikhlas secara mantap hatinya meyakini akan benarnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Jahal juga menunjuk batang hidungnya Abu Bakar As-Siddiq. Hei Abu Bakar As-Siddiq, yang ku ketahui engkau dari semasa kecilmu sampai kau besar saat ini, aku tidak pernah melihat kedustaan yang keluar dari lisanmu. Abu Bakar As-Siddiq, Pak, peneman Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kibarus sahabah, seniornya para sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dijempolkan oleh Allah, namanya tertera di dalam Al-Quran dalam cerita kisah hijrah Mekah ke Madinah, peneman Nabi di dalam gua saat hijrah, yang juga menjadi tampuk kepemimpinan setelah Rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal ini ngefans, Pak, kalau bahasa anak muda sekarang. Kagum dengan apa yang menjadi sifat dan tabiat karakteristiknya Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan oleh Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang penuturan ini Muhammad? Yang ia katakan peristiwa ini tidak masuk pada akal kita semuanya. Perjalanan yang jauh ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ayo Abu Bakar, jujurlah pada dirimu. Apa yang menjadi komentar dan tanggapanmu tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi ini? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Menggugah hati dan telinga orang-orang yang ada di sekitar yang sedang berkumpul di hadapan Rasul. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq, Abu Jahal,
Bahasa kita, asal ente tahu, fahamilah, cermati ucapanku. Apabila yang diucapkan oleh Muhammad, yaitu peristiwa yang lebih daripada Isra dan Mi'raj, lebih dahsyat, lebih sempurna, lebih tidak masuk akal, maka peristiwa itu pun tetap aku yakini 1000%-nya. Ucapan siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Setiap orang tiarap tidak ada yang meyakininya. Aku tampil untuk berdiri dengan meyakini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ucapannya adalah bukan dari hasrat dan seleranya, tapi ucapannya adalah dituntun oleh Allah, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tiada berbilang, Tuhan yang hanya satu, eka dan tunggal. La haula wala quwata illa billah. Diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Oh iya betul. Bahkan yang lebih hebat dari peristiwa Isra Mi'raj, kalau saja diucapkan itu oleh Nabi Muhammad, harusnya sami'na wa ata'na. Begitulah diuji para sahabat dengan keimanan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita pun demikian Pak. Bahkan yang kita yakini saat ini adalah bukan keyakinan yang hanya ansih tentang peristiwa Isra dan Mi'raj saja, tapi juga tentang perintah dan buah oleh-oleh dari Allah yang dibawa oleh Nabi, yakni adalah ibadah sholat. Kalau untuk saya melihatnya, ini air muka seluruhnya para jamaah ini, orang yang sudah menegakkan sholat. Insya. Tapi pesan saya pada kesempatan siang ini, pada hari Senin awal Sya'ban ini, tolong tularkan semangatnya kita, keteguhannya kita, kokoh dan kuat imannya kita untuk kita tegakkan sholat. Tularkan itu kepada anak-anak dan keturunan kita. Jangan memiliki egoistisme tinggi kita. Surah Maryam yang Allah katakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Maaf, surah Toha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan untuk keluargamu, siapapun saja. Di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim li Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang ada di bawah tanggung jawabmu, kita seorang laki-laki, artinya orang yang di bawah tanggung jawab kita itu adalah istri dan juga anak. Itu tafsirannya. Perintahkan kepada mereka untuk senantiasa tegakkan ibadah sholat. Wastabir alaiha. Dan yang digaris bawahi oleh Allah adalah, tolong siapkan juga nilai kesabaran saat Anda dalam keadaan proses memberikan binaan, didikan, arahan kepada anak dan istrimu untuk senantiasa menegakkan ibadah sholat. Bersabar. Kenapa? Karena Allah tahu cobaannya berat Pak. Kadang kita berikan anak-anak kita, telepon anak kita, kakak jangan lupa sholat zuhurnya, kakak jangan lupa asarnya, maghrib kalau nanti nggak muat waktunya sampai ke isya, ayo coba melipir dulu, cari musola pinggiran jalan, cari masjid-masjid pinggiran jalan. Jangan sampai lepas maghribnya, aisyahnya, ayo bangun dulu, kalahkan rasa kantukmu, setelah itu baru silahkan istirahatkan badan, yang penting sholat isya dulu. Wastabir alaiha. Kadang-kadang anak kita juga pun melawan, istri juga seperti memunculkan sifat dan juga sikap pembangkangan. Sabar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kami tidak dimintakan untuk engkau senantiasa mencari rizki, tapi justru kami yang mendatangkan rizki untukmu. Lihat bagaimana perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rizki. Tafsir Al-Imam Maraghi mengatakan, orang yang sudah menegakkan ibadah sholatnya, lalu kemudian ia jaga nilai-nilai sholat di dalam sholat, kemudian diterapkan pada di luar sholatnya, maka rizki yang akan mengejarnya, sektor soal pendapatannya akan diatur oleh Allah sedemikian rapihnya. Makanya yang memiliki kemelut problematika tentang soal rizki, nggak ada jalan. Pintu satu-satunya adalah sholat Pak. Ketika kita filosofi dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, seorang hamba angkat tangan, lalu kemudian kata Allah, Tuhannya, aku yang turun tangan soal rizkimu. Selesai sudah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segenap faedah, segenap nilai ibrah dan pelajaran
yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, dan bukan hanya ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi amaliyah, tatbiq, realisasi dan juga praktek dalam ilmu yang kita sudah miliki. Insya Allah Allah berikan kemampuan kita untuk mempraktekkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita, dan Allah berkahi pula ilmu kita. Allah jadikan ilmu kita yang bermanfaat, dan Allah jadikan sepanjang perjalanan Sya'ban kita ini mudah-mudahan Allah tidak lalaikan kita. Sebab Rasul katakan ini adalah bulan di mana orang banyak lalai, abai, lengah. Yakni adalah bulan antara Rajab kepada Ramadan. Yang dimaksud oleh Rasul adalah bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua catatan amaliyah yang dimiliki oleh setiap anak Adam, lalu kemudian dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi dalam Tariq atau hadis yang disampaikan oleh Usamah ibn Zaid, hadis sahih Ibnu Khuzaimah, Nasai, Abu Daud, hadis riwayat Ahmad juga. Dan aku, kata Nabi, dan aku paling suka, aku menghendaki saat amalanku diangkat oleh malaikat lalu kemudian dilaporkan kepada Allah, keadaanku didapati oleh Allah dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan nilai Sya'ban yang Allah masih berikan kepada kita, dan Allah sampaikan usia kita ke dalam bulan suci Ramadan, dan Allah izin dan kenankan untuk kita agar Allah memberikan kualitas yang terbaik pada Ramadan kita tahun ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.